RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan siaran kami juga bisa didengarkan di Kabupaten Buol dan juga Kabupaten Parimo. Kita masuk dalam segmen dialog pagi untuk edisi hari ini. Saya Susanti Akataba bersama Anda dan kita akan membahas pendengar mengenai informasi soal Badan Kepegawaian Negara BKN yang menemukan adanya indikasi kecurangan dalam seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2021. Nah, ini ada beberapa titik lokasi mandiri instansi pemerintah khususnya yang ada di Kabupaten Buol dan BKN bersama Panselnas ini akan menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi kepada peserta yang terbukti curang. Jadi kecurangan yang kemudian beberapa waktu lalu hanya sebatas dugaan begitu ya, kali ini sudah bisa dibuktikan. Lantas bagaimana ketika terbukti curang, akankah tes CPNS di Kabupaten Buol ini diulang? Nah, ini akan kita bahas pagi ini pendengar bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Bupati Buol, Bapak Dr. Amiruddin Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat pendengar RRI dimanapun berada. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bicara di RRI. Kemudian kita bersama dengan Pak Agus Sutiadi dari Badan Kepegawaian Negara Perwakilan Makassar ya, begitu ya, dari Korwil Makassar. Assalamualaikum Pak Agus Sutiadi dari BKN Makassar. Baik, kita belum tersambung bersama dengan Pak Agus Sutiadi. Saya menyapa kemudian ada praktisi IT dari STIMIK Dipa Negara Makassar, ada Pak Syarifuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pak Bupati, assalamualaikum. Baik. Ya, kita akan buka juga line interaktif di 085343831230. Saya akan mulai diskusi ini bersama dengan Bapak Bupati Buol terlebih dahulu karena kita masih menunggu Pak Agus Sutiadi dari BKN Makassar untuk bergabung pagi ini. Pak Bupati mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, ini bergulir kurang lebih sekitar berapa bulan lalu, 3 atau 4 bulan lalu Pak ya, setelah kemudian tes CPNS ini selesai, beredar kabar bahwa ada kecurangan, indikasi kecurangan, kemudian dilakukan penelitian dan akhirnya terbukti. Gambaran secara umum Pak, bukti-bukti apa sebenarnya yang didapatkan dalam seleksi CPNS di Kabupaten Buol Pak Bupati? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dimanapun dan seluruh pendengar dimanapun berada. Jadi kita mendudukkan dulu pada pokok masalah. Yang namanya tes calon pegawai negeri sipil sekarang itu menggunakan apa yang disebut dengan computerized assessment test. Artinya tesnya itu berbasis komputer. Dan perangkat ini dibuat oleh Panitia Seleksi Nasional termasuk juga dari BKN. Jadi perangkat ini sistem ini milik BKN, milik Panselnas yang kemudian diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, kita harus betul-betul dulu mendudukkan pada pokok persoalan. Sistem ini milik BKN, nah kemudian pemerintah daerah di sini menyiapkan tempat dan sarana komputernya, ya, sarana komputernya. Gawean ini atau kegiatan ini adalah full kewenangan daripada Panitia Seleksi Nasional, di mana di dalamnya ada Menpan, ada BKN, dan mungkin juga ada instansi-instansi lainnya. Nah, panitia lokalnya adalah pemerintah daerah. Apa kewenangan pemerintah daerah? Menyiapkan sarana dan tempat dan sarana lainnya. Nah, sebagai bentuk daripada ini kewenangan pusat, kewenangan pengendalian dari sistem ini dan kemudian pengendalian daripada sistem ini termonitor di pusat menurut informasi yang ada. Di sistem ini dipantau terus-menerus dari pusat dan kemudian mereka BKN menurunkan timnya. Kalau di BOL itu terdiri dari 4 orang tim turun dan kemudian melaksanakan pengawasan.
Oke. Pengawasan, ya mereka yang berada di ruang ujian itu adalah hanya anggota daripada BKN. Di luar ruangan, tidak boleh ada orang lain yang masuk ketika tes itu dilaksanakan. Oke, ini Artinya konsepnya apa? seperti ini Pak Bupati ya, Ya, seperti yang Pak Bupati jelaskan. Tetapi ya, Pak Bupati kita mau tahu awal dulu, ketika kemudian karena ini sudah terbukti bahwa memang ada kecurangan, siapa ya. sebenarnya yang mendapatkan menyampaikan dugaan awalnya? Karena di dalam informasi yang kami dapatkan, salah satu laporan juga ini disampaikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Buol, menyampaikan ke Betul. BKN bahwa ada ini sebenarnya pertama kali ditemukan ada dugaan ini. Bagaimana ceritanya Pak? Jadi begini. Ketika selesai seleksi, saya kemudian mendapatkan informasi, baik itu laporan-laporan masyarakat maupun informasi dari panitia lokal, dalam hal ini Pak Sekretaris Kabupaten. Diberitahukan bahwa ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan tes. Ada diistilahkan oleh kepala regional, di sini ada Pak Insinyur Agus, bahwa ada disintegrasi tenaga atau petugas yang ada di lapangan. Sehingga kemudian Pak Kepala kantor regional sendiri kemudian turun, tapi tidak menemui saya, tidak bertemu dengan saya, cuma bertemu dengan Sekretaris Kabupaten, mengatakan bahwa ada masalah di soal pelaksanaan tes ini. Ada disintegritas daripada petugas lokal. Nah, ketika saya mendengar laporan ini juga sudah usai tes, kemudian ada beberapa laporan masyarakat, saya kemudian segera mengambil langkah untuk membentuk tim investigasi pemerintah daerah dan kemudian menonaktifkan kepala BKP SDM. Segera saya nonaktifkan. Kenapa? Apa tujuan menonaktifkan? Tentunya tujuan pertama untuk kepentingan penyelidikan. Tujuan kedua, mengamankan semua wilayah yang dilaksanakan tes itu, karena saya khawatirkan akan terjadi penghilangan barang bukti dan lain sebagainya. Oke, Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Bupati, karena sekali lagi ini sudah terbukti bahwa kecurangan itu ada. Disintegritas yang Bapak maksudkan itu seperti apa keterlibatan oknum-oknum ini Pak? Mereka melakukan apa sebenarnya? Kalau yang di media sosial itu kan kontrol akses begitu ya, dari jauh kemudian mengontrol dan lain-lain. Tapi kalau yang bisa dijelaskan langsung oleh Pak Bupati kepada warga Buol, Toli-Toli dan juga Parimo yang mendengarkan, ini seperti apa mekanisme yang terjadi? Baik. Jadi karena ini kewenangan daripada pemerintah pusat, saya menginvestigasi data-data lapangan, termasuk mengamankan CCTV. Mengamankan CCTV yang ada, kemudian melakukan wawancara, penyelidikan terhadap beberapa petugas-petugas yang ada. Yang paling penting itu adalah menonaktifkan kepala BKP SDM. Ya, karena feeling saya, walaupun baru-baru feeling saya, pasti ada apa-apanya, sehingga kemudian saya harus mengamankan wilayah itu. Mengamankan wilayah itu dijaga oleh polisi dan kemudian mengamankan semua barang bukti. Ternyata kemudian kita menemukan, kita ambil CCTV dan lain sebagainya. Sebagian ternyata CCTV kita, harddisknya itu sudah diambil oleh orang BKN. Sudah diambil orang BKN. Tapi sebagian masih ada sama kita. Nah, di dalam CCTV, setelah semua terkumpul, investigasinya sudah kita lakukan, sudah terkumpul, kemudian kami meminta melakukan audiens, berdiskusi dengan Kepala Kantor Regional 4. Di sana memang sudah kami menyerahkan semua barang bukti, melihat kemudian rekaman CCTV yang kami bawa, memang di sana kemudian kelihatan ada beberapa oknum, ya dalam yang sudah sebagaimana yang sudah disebutkan, ada kepala BKP SDM yang masuk ke ruangan pada malam hari dan kemudian membawa 3 orang mengutak-ngatik komputer, Sebetulnya kami sudah tahu itu, ya, berdasarkan pemeriksaan kami pun ke petugas satpam dan lain sebagainya, kami sudah dapat semua data-data itu. Nah, data-data ini kami serahkan kepada
kantor regional 4 BKN. Nah, pertemuan kami malam itu dengan BSSN, kemudian membahas semuanya, data bukti-bukti kami serahkan. Sebetulnya saya sebagai bupati meminta kepada kepala regional, kepala BKN, dan kepada petugas BSSN, serahkan semua bukti itu ke saya, sehingga kemudian saya memiliki landasan untuk segera melakukan tindakan-tindakan menjatuhkan sanksi, termasuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Nah, tetapi kemudian oleh alasan kepala regional dan juga kepala BBSN, ini jangan dulu Pak Bupati. Oke. Karena kejadian ini bukan hanya di Buol. Baik. Kami terindikasi kejadian ini hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Bapak Bupati segera mengungkapkan, nanti wilayah-wilayah lain segera menghilangkan. Satu-satunya bupati yang proaktif dan langsung membicarakan ini hanya Bupati Buol. Bupati-bupati lain kemudian tidak. Baiklah. Ini pengakuan dari BKN ya, dari saya. Baiklah, Pak Bupati ditahan dulu. Kita nanti bersama juga dengan Pak Agus Setiadi. Saya coba menyapa dulu. Sudahkah bergabung Pak Agus Setiadi dari BKN? Belum ya. Tetapi juga kita bersama dengan praktisi IT dari STIMIK Dipanegara Makassar, Pak Syarifudin. Pak Syarifudin tentu mendengarkan cerita dari Pak Bupati bahwa di malam hari ada kemudian yang masuk ke dalam begitu mengotak-atik komputer. Tetapi ini ada sejumlah bukti yang mendukung indikasi kecurangan, diantaranya pengaduan masyarakat hasil audit trial aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi, kemudian ada laporan forensik kegiatan digital. Tetapi kita tahu bersama bahwa metode CAT ini dikatakan bahwa yang paling murni begitu, tidak boleh kemudian ada intervensi di sini. Hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada informasi ini sebenarnya bagaimana untuk IT-nya sendiri ini kelemahannya ada di mana begitu kalau menurut Pak Syarifudin? Terima kasih nih. Saya dari sisi teknis saja ya. Jadi sebenarnya semua kan komponen itu punya kelemahan. Sistem itu semua punya kelemahan. Tetapi kita tahu bersama bahwa inilah cara yang paling terbaik, termasuk mode jaringan yang digunakan oleh CAT itu VPN ya, virtual. Jadi tidak public. Dia VPN, private public network yang digunakan. Seperti kemarin dikatakan bahwa sebenarnya saya malah sudah dikatakan kemarin waktu ditanya sorenya bahwa sebenarnya mungkin seluruh. Dan ini butuh campur tangan gitu loh. Artinya dia harus remote access itu adalah kemampuan kita mengakses komputer jarak jauh. Seperti saya misalnya kan customer saya di Ternate misalnya ada di Papua, saya nggak bisa ke sana. Jadi saya cuma akses saja. Kamu hidupkan komputernya, kasih ini, aktifkan internetnya, bukan VPN ya, masih public. Saya kerjakan apa yang bermasalah di sana. Selesai sudah. Jadi tidak ada campur tangannya, artinya bahwa kondisi ini sebenarnya tidak mesti harus terjadi jika mental sekali lagi, mental itu tidak seperti itu. Jadi memang ada niat memang untuk membypass, karena kalau misalnya tidak diberikan jalan seperti penggunaan EKTP apa segala macam kan sifatnya itu satu arah. Ya, jadi dan dia sifatnya networknya tidak seperti internet yang kita pakai public, tapi ini private. Jadi hanya mereka saja yang bisa gunakan. Tetapi Pak Syarifudin, mohon dijelaskan terlebih dahulu, remote access ini sebenarnya bagaimana metode yang supaya publik juga tahu bahwa seperti ini mekanisme yang digunakan dalam kecurangan yang terbukti ini begitu yang terjadi di Kabupaten Buol dan juga ada beberapa daerah lain, Pak Syarifudin. Ini metodenya bagaimana sih kalau untuk yang bisa dipahami dengan jelas oleh masyarakat awam begitu? Oke. Remote access ini singkatnya adalah kemampuan seseorang untuk mengakses komputer tertentu, tentu ada IP-nya yang diberikan dari jarak jauh. Jadi dia misalnya saya dari sini mengakses remote di Buol atau di Toli-Toli, aktif aja komputernya. Itu kemampuannya, artinya memang ada celah untuk memang digunakan untuk kebaikan itu sebenarnya. Nah, kalau kemudian misalnya disalahgunakan seperti yang terjadi, dan bahkan saya bilang buktinya itu forensik digital itu pasti ada Pak. Ada di jaringan, ada di server, semua ada. Walaupun dia bilang tidak. Karena prinsipnya begini, kita mengakses sesuatu soal, misalnya soal dari BKN itu, misalnya dari Buol, dari Toli-Toli, akses itu soal sebenarnya bukan kita yang ke sana. Tetapi ini awalnya ya,
itu aplikasi di-download di komputernya, baru bisa dibuka. Itu prinsip pertama. Yang kedua, sesudah itu, berarti kan tertinggal semua bukti. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka semua akses itu, data-data yang pernah dibuka itu. Yang kedua, kalau misalnya di remote, kan ketahuan bahwa ini IP ini yang meremote. Jadi janggal ini, ada disorientasi bahwa ada kejanggalan yang terjadi seperti dikatakan oleh BKN bahwa kayaknya ada di situ. Kok pegawainya nge-remote-nya misalnya bisa nge-remote pada saat ujian misalnya kan kelihatan IP-nya gitu. IP pasti terbaca. IP ini adalah nomor komputer yang dipakai untuk setiap komputer untuk berhubungan. Nah, kalau misalnya ada yang masuk di network jaringan, ya pasti ketahuan lah, pasti tidak bisa disebut, tidak bisa dihilangkan ini, pasti ketahuan. Karena memang forensik digital berfungsi untuk itu. Okay. Jadi data-data baik katakanlah dia sembunyi hard disk, bawa. Tetapi kan ada di server, ada di server itu ada IP-nya. Bukti saja mengatakan bahwa ada komputer ini masuk ke komputer ujian itu, ya selesai, tamat. Baik. Cukup itu sudah pasti itu. Baiklah. Kemudian Pak Syarifudin, kalau tadi Pak Bupati Buol menjelaskan bahwa pemerintah daerah itu kan hanya menyediakan tempat saja, memfasilitasi begitu, bahwa semuanya itu ada yang dilakukan oleh BKN begitu ya, kita hanya memfasilitasi saja. Nah, kalau kemudian ada remote access seperti ini yang terjadi, yang menimbulkan kecurangan begitu ya, ini kira-kira siapa yang bisa melakukan ini, Pak Syarifudin? Kalau dari pengalaman Anda, akankah hanya pemerintah daerah saja atau sebenarnya butuh kolaborasi untuk bisa memainkan sistem ini, Pak Syarifudin? Ya, jadi benar butuh yang menjawab soal ini, yang akses ini juga satu pastinya ya. Jadi betul sudah tindakan, saya salut tindakannya Pak Bupati Buol itu untuk langsung menutup dulu itu, setidaknya itu bukti bagi orang awam. Katakanlah tindakan pada malam untuk memberikan akses kepada katakanlah misalnya membuka sesuatu di komputer itu, memberikan akses misalnya terutama IP-nya pasti ya, IP-nya dan katakanlah keamanan yang diberikan kepada si akan meremote itu. Jadi sebenarnya siapapun bisa, orang awam pun bisa sebenarnya untuk mengakses selama tahu caranya. Yang katakanlah sudah sarjana komputer atau D1 komputer itu sudah bisa sebenarnya. Jadi saya pengalamannya dengan orang-orang Chinese itu ya, orang Chinese yang tidak ada pengetahuan komputernya, cukup saya pakai handphone ajarkan, dia remote tokonya ke tokonya. Tapi prinsipnya sama, remote access itu. Nah yang kedua, tetapi kan butuh kerjasama seperti itu, artinya dia berikan jalan. Itu yang saya salut sama, saya hormat sekali ke tindakannya Pak Bupati untuk menutup semua dulu itu, termasuk tapi kan ada juga itu di jaringan itu kan ada di server jaringan tertinggal cache-nya, bekas-bekasnya ada semua oleh forensik itu bisa dibuktikan. Artinya tidak mungkin kalau kemudian hanya oknum di daerah saja begitu. Pasti ada oknum di BKN misalnya juga yang terlibat untuk berkolaborasi melakukan ini. Karena akses untuk masuk dan lain-lain menata ini juga tidak boleh sendiri, karena kalau tadi kata Pak Bupati, daerah kan hanya memfasilitasi. Seperti itukah Pak Syarifudin? Betul. Jadi saya mau katakan bahwa ada pihak-pihak tertentu, tidak menuduh misalnya ke BKN ya bahwa ada, tetapi ada pihak-pihak yang mengakses itu sebenarnya yang minta dibukakan jalan gitu loh. Baiklah Pak Syarifudin, kita sebenarnya menunggu nih Pak Agus Setiadi dari BKN Makassar untuk bergabung pagi ini begitu ya dalam diskusi kita. Kita mau tahu lebih dalam sebenarnya ini bagaimana, karena di Toli-Toli dan di Buol juga ini sangat ingin sekali masyarakat mengetahui detail terkait informasi ini begitu ya. Tetapi kita nanti akan coba lagi lanjutkan diskusi. Kami akan coba hubungi Pak Agus Setiadi bagaimana kemudian ketika sudah terbukti curang, akankah tes CPNS ini diulangi kembali atau seperti apa informasinya. Nah, kami akan kembali sesaat lagi mendengar. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.
Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Sebelum kita lanjutkan diskusi, ada sebuah informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, yang mengatakan sudah mendapatkan informasi tentang kecurangan tes seleksi yang ada di Kabupaten Buol. Dan kecurangan ini menggunakan metode remote access alias komputer yang digunakan peserta yang bisa diakses oleh orang lain dari jarak jauh. Nah, kemudian pendengar, komputer yang sudah diakali ini juga disebutkan sejak malam hari, ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Bupati ya, bahwa sejak malam hari ini sudah disiapkan dan pada saat pelaksanaan ujian, peserta tidak mau pindah tempat duduk. Posisi duduk harus di komputer tersebut. Kemudian sudah dilakukan audit juga untuk melihat aktivitas peserta selama ujian. Hasil audit memperlihatkan bahwa peserta itu bisa mengerjakan soal dalam hitungan 8 detik. Ini luar biasa sekali begitu ya, tetapi kemudian bisa dibuktikan. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa dari BKN Makassar bersedia untuk hadir dalam diskusi, tetapi sampai saat ini kita belum bisa menghubungi dan juga belum bisa tergabung via Zoom begitu ya. Tetapi saya mau ke Pak Dr. Amiruddin Rauf, Bupati Buol. Pak Dokter, ini lama kemudian, Pak Bupati lama kemudian masyarakat di Buol menunggu ini, bergulir menjadi bola liar begitu ya, menimbulkan banyak opini di media sosial maupun di lingkungan masyarakat. Pada akhirnya terbukti bahwa ada kecurangan. Informasi yang didapatkan oleh pemerintah daerah sendiri, Pak Bupati, ini bagaimana? Setelah kemudian terbukti, akankah diulang Pak untuk seleksinya atau langkah apa yang akan diambil yang sudah didapatkan infonya oleh pemerintah Buol, Pak? Sebelum saya menjawab tadi persoalannya, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh ahli IT kita tadi. Itu bahwa tentu saja ada kolaborasi ya, kolaborasi, ada yang menyampaikan bahwa ini bisa diakses dan kemudian ada orang yang mengerjakan itu dengan cara-caranya misalnya mengcloning atau melakukan apa seperti yang tertangkap di CCTV itu. Nah, yang saya ingin tanyakan sebetulnya adalah early warningnya. Oke, ya, bisa Pak. Peringatan dininya, peringatan dini dari kalau saya yang punya sistem, ketika sistem saya dikutak-atik oleh orang, langsung saya bisa membaca, oh ini ada masalah, ini ada masalah, ini dikutak-atik. Ataukah ada monitor, katanya ini dimonitor dari pusat, dari Jakarta. Kalau ada orang yang memberikan jawaban yang tidak wajar, mestinya pada saat itu sudah harus langsung di stop dan langsung nah ini yang kita ingin tanya. Tapi ini bukan. Coba saya langsung saja Pak Bupati. Coba saya langsung tanyakan dulu ke Pak Syarifudin. Ini bagaimana Pak Syarifudin? Kalau dari pengalaman Pak Syarifudin selaku praktisi IT dari STIMIK di Negara Makassar ini bagaimana dengan apa yang ditanyakan? Penasaran juga nih, masyarakat pasti juga penasaran dengan hal seperti ini. Tidak adakah kemudian ketika ada yang diacak-acak begitu ya, kemudian tiba-tiba ini ada peringatan seperti itu dalam sistem ini? Silakan Pak Syarifudin.
Ya, kami belum mendengarkan suaranya, Pak. Mohon izin. Ya, silakan, Pak. Baik, Pak Syarifudin, mohon izin kami belum bisa mendengarkan suaranya, Pak. Mungkin dihidupkan terlebih dahulu. Oke, silakan, Pak. Baik Pak Bupati dan Pak Bupati Bol yang terhormat dan para pendengar Radio RRD seluruh Indonesia, juga di Toli-Toli dan Parigi misalnya. Secara sistem ini bisa Pak, secara sistem ini bisa, artinya seperti saya katakan kemarin, kenapa sih enggak BKN itu memberikan menaruh seperti yang diminta Pak Bupati itu, ada kamera di situ, ada kayak CCTV begitu, gambar diagram jaringan, begitu ada remote access terjadi, teriak misalnya bunyi, ada yang melakukan hal ini misalnya kan, tinggal trace mana komputer mana yang diakses, yang terjadi pengaksesan dari luar, kan bisa ketahuan secara sistem itu bisa. Dan sebenarnya ini tindakan konyol sekali ini, karena ini mudah sekali didapat sebenarnya. Jadi ini gimana ya? Artinya Anda masuk ke rumah itu tertutup, cuma ada satu pintu. Cuma ada satu pintu Anda bisa masuk ke rumah itu. Ya, dua kemungkinan, Anda buka paksa atau ada yang bukakan dari dalam. Kalau ada orang di dalam, ya dibukakan dari, tentu dikasih jalannya ceritanya. Nah, seperti itu yang mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini sekali lagi mental ya. Mental kalau bisa ini memang jadi perhatiannya BKN, memang sudah dengan sangat sangat maksimal sekali usaha, tetapi masih saja ada orang kan tidak sama pemikiran kita ini untuk mencapai kualitas yang baik di aparat pemerintah ini, ASN terutama hasilnya. Dan hasil ASN beberapa tahun yang lalu itu memang bagus sekali Pak lulusannya. Saya kebetulan mengerja sistem di BKD Provinsi, SKP online-nya, ada apanya saya kerja, dan hasil mereka lulusannya dari mereka itu alhamdulillah Pak bagus, langsung siap bisa kerja lah ceritanya. Jadi memang ini sistem sudah cukup bagus. Cuma memang ada juga usaha-usaha orang yang niat tidak baik melakukan itu, ditambah dengan petugas. Nah ini yang menjadi yang mentalnya kurang, ya perlu ditingkatkan lagi, bahwa kita ini akan mencari solusi bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara ini. Oke, baiklah. Tetapi Pak Syarifudin, yang Anda ketahui memang ada alarm seperti ini ya, ketika kemudian di otak-atik sudah adakah atau sebenarnya belum ada dan bisa kita bikin ada ketika ada kejadian ini? Bisa dibikin ada. Saya lihatnya di sini di chat sini kan mungkin belum ada, saya nggak tahu apa ditampilkan, saya nggak pernah lihat nggak pernah masuk ke dalamnya, tapi sebenarnya secara sistem itu bisa, lewat aja bisa, masa pasti bisa lah. Oke, baiklah. Pak Bupati, ada yang mau ditanggapi Pak dari penjelasan Pak Syarifudin? Saya belum mendengarkan suaranya, Pak Bupati, mohon izin. Ya, silakan. Jadi Pak, yang pertama yang kita pertanyakan adalah early warning sistemnya, jadi sistem peringatan dininya, ya, yang seperti kata Pak Syarifudin tadi, mestinya kan sudah terpasang. Jadi ketika ada orang yang mengutak-ngatik komputer, ya, ini kok di remote dari luar, mestinya sudah langsung stop semuanya, sita CCTV dan lain-lain semuanya, dan kemudian lihat. Nah, CCTV yang di mana kepala PKP SDM saya itu pun nanti saya bawa pada pertemuan di Makassar baru dibuka, dan itu ternyata memang ada kepala BKP SDM, dia pasti akan kami hukum karena dia masuk di situ. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan ini bekerja sendiri ataukah ada kolaborasi, ya? Karena bagaimana sistem orang bisa jebol? Nah, apalagi saya tahu sekali BKP SDM saya ini bukan orang IT, dia buka komputer saja mungkin tidak begitu bagus. Nah, tapi kemudian bagaimana dia bisa tahu bahwa sistem ini bisa di remote dan lain sebagainya? Itu yang masih menjadi pertanyaan buat saya. Apakah dia bekerja sendiri atas inisiatif sendiri ataukah ada pihak-pihak lain yang bekerja? Karena yang masuk di ruangan itu pada waktu pengawasan itu hanya orang pusat. Kita tidak bisa masuk. Saya sendiri terus terang sebagai bupati, orang-orang pusat itu datang ke tempat saya mengawas, kemudian Pak Kakanrek sendiri datang ke tempat saya, saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah menginjak wilayah itu. Ya, walaupun mestinya bisa saja saya sebagai kepala daerah. Cuma saya menjaga etika moralnya. Etika moralnya karena memang ini bukan kawean kita, saya tidak mau. Saya bahkan menginjakkan kaki ke wilayah, ke areal itu saya tidak lakukan. Okay. Tapi saya tahunya di belakang.
Saya tahunya ketika sudah usai. Sesudah usai baru saya diberitahu. Kenapa ketika terjadi masalah itu, misalnya baru satu angkatan yang dites, kemudian sudah terjadi masalah, kenapa pada saat itu kemudian tidak segera diberitahu ke saya sebagai kepala daerah? Baik. Kemudian kita kemudian bisa laksanakan langkah-langkah antisipasi. Itu yang pertama. Nah, bahwa kemudian yang tertangkap oleh kamera CCTV yang saya bawa, jadi bukan yang saya bawa ya, yang saya pegang, saya bawa pada saat rapat di Makassar, saya yang bawa itu Pak, saya yang bawa di Makassar itu, kemudian dibuka di sana ada tergambar kepala BKP SDM saya malam hari keluar membawa 2 orang untuk mengutak-atik komputer. Orang itu apakah orang di daerah Pak atau orang yang Bapak kenal atau bagaimana Pak Bupati? Sampai saat ini kami tidak tahu siapa orang 2 orang itu. Siap, baiklah. Kami tidak tahu. Pak Bupati, kita nanti coba tanyakan nih tadi apa yang Pak Bupati sampaikan ke Pak Syarifudin, tapi kita mau dengar opini publik dulu. Ada Pak Chandra yang bergabung di 085343831230. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Chandra. Halo, selamat pagi Ibu dan para narasumber yang terhormat Bapak Bupati Buol. Saya sangat mengapresiasi terhadap langkah-langkah Bapak Bupati sudah membentuk tim investigasi dan menonaktifkan yang bersangkutan dalam rangka agar kemudahan untuk dalam rangka proses. Yang saya kutip angka pertama tadi penyampaian Bapak Bupati ada dari regional 4 ya kalau nggak salah tadi penyampaian Bupati tadi. Jangan dulu, pernyataan Bupati kan jangan dulu dinonaktifkan karena juga banyak kabupaten lain yang seperti Kabupaten Buol. Di sinilah yang kita sudah garis bawahi berarti ada langkah-langkah, sudah ada indikasi kecurangan terhadap tes melalui secara komputer. Jadi hal ini seharusnya Bapak Bupati agar bisa lebih tegas agar bisa terkuak ke permukaan. Baik. Kemudian yang kedua, saran saya kepada pemerintah, terutama Bapak Bupati Buol, saya hanya mengharapkan daripada selalu ada kerucian, timbul KKN, kalau bisa diangkatlah CPNS yang sudah mengabdi sudah sekian lama, sampai bertahun-tahun, calon CPNS atau yang honorer, agar supaya bisa berbakti, berbuat baik kepada bangsa ini. Itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Chandra sudah bergabung di RRI pagi hari ini. Dan kita juga bersama dengan Pak Dr. Syahrir Ibnu, pengamat sosial akademisi dari Universitas Unhair ya, yang dari Ternate. Mohon dikoreksi Pak Syahrir Ibnu kalau saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya belum mendengarkan suaranya Pak Dr. Syahrir Ibnu. Baik, nanti kita coba benahi ya komunikasi bersama dengan Pak Dr. Syahrir Ibnu. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Syarifudin. Tadi Pak Bupati menyampaikan untuk Kepala BKP SDM yang terlihat di layar monitor itu tidak mengetahui IT dengan dalam begitu. Tetapi kok bisa? Ini menjadi penasaran juga begitu. Gimana nih tanggapan dari Pak Syarifudin? Jadi betul ya sebagai asumsi kita ya bahwa sebenarnya ibarat kita tidak ada akses di situ, terus bisa masuk ya, tentu kan ada yang bantu gitu loh, pengetahuan. Ini privat loh, artinya bukan kalau misalkan seperti kata kembali, kalau dia cerdas, kalau tidak dia bergerak sendiri, katakanlah orang ini dibayar, katakanlah dibayar orang ini untuk membantu si mahasiswa, tentu dia akan menutupi jejaknya itu, BKN pun tidak tahu. Jadi segala port-port yang digunakan untuk mengakses membuka remote itu sesudah dia bekerja dia akan tutup. Tapi kalau toh misalnya dia tidak mampu tutup itu, BKN masih bisa membuktikan, belum menghapus jejak-jejaknya yang tertinggal, jadi secara forensik masih bisa dibuktikan, berarti itu kan masih middle ya, katakanlah belum terlalu, pokoknya dia cuma jago menjawab, jago mengakses, terus dibukakan jalan Pak Bupati, dibukakan jalan. Jadi itu kemungkinan yang membuka jalan ini Pak Syarifudin yang kita mau cari tahu begitu ya. Kira-kira nih apakah hanya di daerah saya, kan juga seperti kata Pak Bupati bahwa oknum yang terlibat di daerah
di Kabupaten Buol ini pasti akan ditindak tegas. Pertanyaan kemudian, bagaimana kalau oknum yang terlibat itu bukan di daerah, ada di tempat lain begitu? Tentu harus juga mendapatkan sanksi yang sama. Jangan sampai hal ini terulang. Nah, kalau kemudian kita menganalisa begitu, kira-kira hanya di daerah saja kah yang bisa dengan yang Anda jelaskan tadi bahwa dia masih pengetahuannya mungkin masih menengah begitu atau minim, atau bagaimana sebenarnya Pak Syarifudin? Jadi pasti dari luar, Bu. Luar dari Buol ada lah, nggak mungkin logikanya ya. Pastilah. Artinya mengakses ini tanpa batas sih, dan di lingkungan dalam, private ya, di dalamnya. Seperti misalnya di lingkungan, katakan di 1-2 lingkungan itu, apakah orang yang menyusup masuk di situ, menggunakan itu, atau orang dalam, itu prinsipnya. Tetapi tetap yang digunakan alat itu, prinsipnya. Jadi bisa terdeteksi lah. Jadi tidak mungkin itu orang di Buol bekerja sendiri membuka itu. Tidak mungkin. Ya, pasti dari luar ada campur tangan. Yang menjawab itu, memberikan jawaban itu, bahkan mengisi soalnya mungkin secara cepat dalam waktu 8 detik itu misalnya secara komputer, kan tinggal Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, selesai itu, Mbak. Oke. Baiklah, ini betul-betul membuat kita kaget juga begitu ya. Ada hal ini yang terjadi begitu Pak Syarifudin. Tetapi kita nanti saya mau sapa dulu nih dari pengamat sosial. Kita mau lihat juga bagaimana komentar dari pengamat sosial dengan adanya kasus ini. Akankah kepercayaan publik menjadi menurun dengan sistem CAT ini, dan kita juga nanti akan membahasnya di bagian akhir bagaimana memperkuat sistem ini pastinya. Saya mau menyapa Pak Dr. Syahrir Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Ya, saya belum mendengarkan suaranya, Pak Syahrir Ibnu. Oke, terputus lagi ya kita. Kemudian saya langsung ke Pak Amiruddin Rauf, Pak Bupati. Gimana Pak Bupati? Ada yang mau dikomentari? Tadi ada Pak Chandra, kemudian penjelasan dari Pak Syarifudin. Oh, Pak Syahrir sudah tergabung ya. Assalamualaikum Pak Syahrir. Iya, kita masih ada gangguan jaringan karena ini di Ternate begitu ya. Mungkin jaringan di sana kurang bagus. Sekali lagi Pak Syahril, sudah mendengarkan suara saya? Masih belum. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syahrir, tentu sudah mendengar juga. Iya. Waalaikumsalam. Pak Syahrir tentu sudah mendengar juga nih Pak, bahwa ada tes yang terbukti curang, tes CPNS di Kabupaten Buol. Nah, kita mau kaji juga nih Pak dari aspek sosial. Pemerintah menyampaikan bahwa CAT ini, sistem komputer pada tes CPNS ini adalah sistem yang sudah cukup luar biasa begitu ya. KKN-nya minim dan lain-lain. Kemudian ada hal seperti ini terjadi. Ini kira-kira bagaimana kalau kita mau amati atau kita mau memberikan komentar dari aspek sosial, ini apa yang kemudian bisa terjadi ke depan kalau sistem ini tidak dirubah, diperkuat kembali begitu Pak Dr. Syahrir Ibnu? Oke, terputus lagi. Baiklah, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum masuk nanti ke sesi akhir. Saya bersama dengan Pak Dr. Amiruddin Rauf, Bupati Buol, kemudian juga Pak Syarifudin. Sekali lagi kami sampaikan, kami sudah mengundang dari Badan Kepegawaian Negara Makassar begitu ya. BKN Regional Makassar. Tetapi sampai sekarang ini kita masih belum tersambung dengan BKN Makassar, padahal kita mau mendapatkan informasi yang detail. Warga di Buol pastinya ingin tahu, Toli-Toli juga ingin tahu bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi begitu ya. Tetapi sayang sekali sampai saat ini belum bergabung perwakilan dari BKN Makassar. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara? Coronavirus yang ada beredar seperti MERS coronavirus itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru. Makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini, kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia ataupun juga influenza. Jadi ini sebenarnya virus-virus influenza, cuma trennya saja yang berubah.
tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan juga Kabupaten Parigi Motong. Kita masih membahas topik mengenai terbukti curang tes CPNS di Buol akankah diulang. Kita berharap BKN bisa bergabung pagi ini, tetapi kita belum bisa tersambung begitu ya. Dan saya masih bersama dengan Pak Bupati Buol, Dr. Amiruddin Rauf, kemudian juga Pak Syarifuddin, praktisi IT dari STIMIK di Padegara, Makassar, dan juga pendengar. Kita undang Anda, kami undang Anda di 085343831230. Anda juga bisa menyampaikan harapan Anda ketika kemudian kasus ini sudah terjadi. Apa yang kemudian menjadi harapan Anda? Sehingga ke depan tentu ini bisa diantisipasi ya, tidak terulang lagi. Dan saya coba menyapa Pak Syahrir Ibnu, kita coba menyapa kembali. Assalamualaikum Pak Dr. Syahrir Ibnu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dokter, saya langsung saja. Tentu Pak Dokter juga sudah mendengar soal terbukti kecurangnya tes CPNS di Kabupaten Buol. Dampak sosial ini akan seperti apa, Pak Dokter Syahrir Ibnu, ketika kasus ini terjadi? Baik, pendengar Radio RRI di manapun berada, Toli-Toli, Buol, dan Parimo, Bupati Buol, kemudian pakar IT yang di Makassar. Saya kira apa yang menjadi topik kita di pagi hari ini miris kita untuk melihat bagaimana transparansi, akuntabilitas, kemudian kualitas yang kita dengung-dengungkan itu menjadi kebablasan sebetulnya. Kenapa? Logika yang harus ditangkap semakin berkembangnya era industri komunikasi, telekomunikasi sebetulnya semakin menangkal fenomena-fenomena seperti ini. Tapi justru dengan fenomena yang ada, kita tertelanjangi dengan sebuah sistem itu dan membuat kita kebobolan dalam sebuah sistem. Itu satu. Lalu kemudian kedua, saya menangkap bahwa fenomena yang disampaikan oleh Pak Bupati paling tidak harus ditangkap bahwa ini tidak baru. Pandangan yang dilontarkan itu adalah dampak bias. Harus disepakati bahwa ini sudah terjadi berulang selama ini dalam sebuah akumulasi sistem yang terjadi, cuma pola yang berbeda. Nah, pola inilah yang sebetulnya semakin berkembang dan semakin berjalan. Ada tesa, kemudian antitesa yang dimainkan untuk memperkecil ruang dan melahirkan kualitas. Karena proses inputnya, prosesnya, dan output itu bisa teruji dari sebuah kerangka bagaimana mekanisme sistem dan kontribusi aktif daripada output yang dilahirkan dari penerimaan PNS itu. Nah, saya kira dampak sosial yang akan muncul harus kita akui akumulasi sistem yang selama ini bisa melahirkan ketidakpercayaan publik. Ini menambah sebuah data, menambah sebuah rekam jejak sebuah peradaban sejarah tadi bahwa sebuah harapan-harapan tentang akuntabilitas, transparansi, kemudian sebuah kualitas, itu tidak akan tercipta dengan sistem-sistem yang ada. Sehingga perangkat-perangkatnya misalnya tentang kesepakatan terkait itu sebetulnya sudah disiapkan perangkat awal. Misalnya dari narasumber IT tadi, saya sangat sepakat bahwa sebetulnya bahasa kebablasan ini adalah
ketidaksiapan kita dan keterbukaan kita dan nilai kita untuk menangkal sebuah sistem yang besar yang kita cipta, kita butuh, akhirnya kita korban sendiri sebetulnya. Oke, baiklah. Pak Syahrir, ditahan dulu Pak Syahrir. Saya mau ke Pak Bupati Buol. Pak Bupati, yang terjadi ini bisa kemudian berdampak pada ketidakpercayaan publik. Di sisi lain, Pak Bupati ini mendapatkan apresiasi karena langsung melakukan tindakan begitu ya, menonaktifkan BKPSDM, langsung berkoordinasi dengan BKN. Tetapi masih ada juga begitu masyarakat yang kemudian kehilangan kepercayaan, menduga sebagian besar mungkin di daerah terlibat dan lain sebagainya. Ini adalah kemudian yang harus ditelan begitu ya, didapat ketika kejadian ini terjadi. Lalu apa Pak yang menjadi komentar Pak Bupati tentang ketidakpercayaan publik yang saat ini mulai muncul, Pak Bupati? Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa saya mau ralat sedikit apa yang dikatakan Pak Chandra, bahwa saya tidak dilarang menonaktifkan oleh yang dilarang saya jangan dulu melakukan upaya-upaya hukum karena katanya ini bukti-bukti itu masih mereka pelajari di Panselnas dan ini terindikasi hampir seluruh wilayah Indonesia melakukan hal seperti ini. Ya, ini pernyataan mereka sehingga kemudian tidak memberikan bukti itu ke saya dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan yang kedua, saya setuju sekali dengan Pak Chandra. Ya, sebetulnya tes terpusat ya, sentralisasi ini sebetulnya telah menafikan nilai-nilai humanis kemanusiaan. Bayangkan ya, guru kontrak yang sudah bekerja 10 tahun atau bahkan lebih, kemudian karena tidak bisa mungkin kepengetahuan dia tentang komputer yang terbatas, tapi dia memahami betul akan tugas pokoknya pada pelajaran yang dia inginkan, kemudian kalah oleh tidak lulus oleh orang-orang yang datangnya dari luar yang mungkin cuma sebentar datang untuk tes saja. Oleh karena itu kita boleh setuju dengan cara-cara seperti ini, tapi kita sangat tersakiti kalau kemudian ternyata harapan kita bahwa CAT yang didengung-dengungkan ini betul-betul objektif dan kemudian tidak bisa diintervensi, yang kemudian ternyata bisa diintervensi. Oleh karena itu yang saya ingin sampaikan, pertama saya akan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada aparat saya yang terlibat. Tetapi tunggu dulu, kita juga jangan cuma dia yang kita hukum, harus juga orang-orang yang terlibat, yang diduga terlibat. Oleh karena itu jalan terbaik pihak yang memiliki gawean dalam hal ini Panselnas harus membawa kasus ini ke pengadilan, ya. Gugat atau laporkan orang-orang yang terlibat. Kepala BKPSDM saya bisa menjadi pintu masuk. Laporkan dia di aparat hukum dan kemudian nanti dia akan bicara di pengadilan siapa yang membantu dia. Jangan saya, karena ini bukan gawean saya. Ya, saya hanya memberikan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat kepada yang bersangkutan. Mungkin penonjoban atau barangkali juga pemecatan. Tapi membawa ke wilayah hukum, melaporkan ke wilayah hukum, mestinya yang paling pas adalah Panselnas. Dan Pak Bupati, apakah Pak Bupati sudah mendengarkan bahwa ketika ini benar-benar terbukti bahwa curang, ada ke arah sana begitu, akan diusut tuntas siapa saja kemudian yang terlibat? Kalau tadi kata Pak Bupati jangan hanya di daerah dong, semuanya harus bisa mendapatkan sanksi juga. Betul, saya akan memberikan sanksi kepada bawahan saya. Tapi agar supaya ini terbuka terang benderang dan kemudian bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, bawa ini ke ranah hukum. Biarlah di pengadilan nanti kepala BKPSDM saya ini akan bicara siapa-siapa sebetulnya yang terlibat di dalam. Karena saya sampai sekarang dia pun masih membantah bahwa dia tidak melakukan. Sampai sekarang saya memeriksa dia pun masih membantah tidak melakukan itu. Nah, saya sebetulnya ingin dia bicara siapa-siapa yang membantu dia. Tetapi kalau di pengadilan saya kira sudah tidak ada lagi. Baik. Nah, menurut saya sebaiknya BKN atau Panselnas segera melaporkan, segera melakukan kepala BKPSDM saya ini ke aparat hukum. Baiklah. Supaya ini diseret ke pengadilan. Tujuannya apa? Agar supaya pertama, ini semua orang yang terlibat akan terbuka. Yang kedua, kita mengembalikan kepercayaan masyarakat. Terus terang saja, saya memaklumi kalau masyarakat saya itu sekarang
lagi gaduh, kemudian demonstrasi, karena memang mereka tersakiti. Baik. Tersakiti mereka. Setelah CAT ini ada, nilai-nilai lokal itu seolah-olah dihilangkan. Tidak ada lagi pertimbangan 10 tahun, 15 tahun mengabdi. Hanya dikalahkan oleh tes komputer saja. Lantas tes komputer ini kemudian disurangi. Saya kira semua orang akan marah. Baiklah. Semua orang akan marah. Dan saya pun marah sebetulnya. Baik. Saya pun marah. Ya. Baik, Pak Bupati, kita nanti akan bersama dengan Pak Satya, Humas Badan Kepegawaian Negara, yang akan bicara juga pagi ini. Bagaimana kemudian komentar dari BKN ya soal kasus ini. Tetapi kita akan jeda dulu, Pak Syarifudin. Kita akan jeda dulu. Nanti saya juga akan ke Pak Syarifudin kembali dan juga ke Pak Syahrir Ibnu. Tapi sebelumnya kita akan jeda sebelum masuk nanti ke sesi akhir diskusi pagi ini. Pastikan tetap bersama kami. Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara? Coronavirus yang ada beredar seperti Medcoronavirus itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru. Makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini, kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia ataupun juga influenza. Jadi ini sebenarnya virus-virus influenza, cuma trennya saja yang berubah. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sesi dialog interaktif Lintas Pagi Toli-Toli, Buol, dan juga Pak Rigi Mautong. Saya langsung ke Pak Syarifudin terlebih dahulu sebelum nanti kita ke BKN ya. Kami sudah mendapat konfirmasi bahwa Humas BKN perwakilan Makassar akan bicara untuk pagi ini. Pak Syarifudin, tadi Pak Bupati menyampaikan, kemudian juga Pak Syahrir Ibnu, sistem ini yang dibilang kuat dan lain sebagainya, tapi masih bisa bobol juga. Ini apa yang mau Anda tanggapi sedikit soal ini sebelum saya ke BKN? Pak Syarifudin sebagai masukan juga ke BKN. Saya belum mendengarkan suaranya, Pak. Mohon dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya. Sudah bisa? Ya, sudah? silakan, Pak. Jadi mungkin yang pertama sekali adalah peningkatan sistem keamanan daripada yang sudah aman sekarang ini kok masih bisa orangnya, berarti harus ada protokol lagi gitu loh. Katakanlah orang-orang yang bisa mengakses jaringan itu misalnya. Saya kasih contoh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus ada usaha dari pemerintah pusat dalam hal ini itu mengakomodir juga seperti apa yang disampaikan Pak Bupati itu, bahwa ada nilai-nilai sosial. Bagaimana ada jalan tengahnya ini? Artinya saya kadang melihat kebutuhan pegawai Sulawesi Tengah aja, kadang saya baca itu, saya lihat kebutuhan pegawai dan melihat realita apa yang bisa dilakukan orang-orang itu, terutama guru. Jadi tidak semua bisa disamaratakan. Saya kasih contoh guru ya. Guru seperti kata Pak Bupati tadi, ada yang memang nilai sudah mengajar, sudah tahu perilaku apa yang harus dikerjakan dibanding dengan orang yang IT ini yang baru masuk ini, tetapi kan dia tidak untuk bertugas seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang saya maksudnya adalah ada diakomodir semua kepentingan itu, dan sebuah sistem yang terpadu, dibuatlah sistem digital. Saya yakin digital ini pasti bagus. Paling bagus itu cara yang paling tepat. Tinggal mau di-mix saja, masukkan nilai-nilai lokal itu, bagaimana caranya pasti bisa lah. Yang kedua. Pak
Pak Syarifudin, saya tahan dulu, mohon maaf, saya ke Pak Satya, sudah tergabung dari Humas Badan Kepegawaian Negara Jakarta ya, langsung kita dengan Pak Satya. Assalamualaikum BKN Pusat, Assalamualaikum Pak Satya, selamat pagi. Halo, nggak kedengeran, Mbak. Ya, selamat pagi Pak Satya. Suaranya. Assalamualaikum, kedengarankah suara saya? Sudah didengarkankah? Nggak begitu jelas, ya. Tetapi sudah didengarkan Pak Satya ya. Baik Pak Satya, saya langsung saja Pak Satya. Sudah terbukti bahwa curang tes CPNS di Kabupaten Buol. Pak Bupati kemudian memberikan sanksi kepada Kepala BKPSDM bahwa akan diberikan sanksi ini dengan tegas. Tetapi kalau tadi dari ahli IT, tidak mungkin Nggak daerah jelas, Mbak, bekerja suaranya sendiri. nggak jelas, Mbak. Agak dekat ke teleponnya, Mbak. Baik, kalau sekarang bagaimana Pak Satya? Masih belum, Mbak. Agak dekat aja, Mbak, ke teleponnya, coba. Ya, baik. Ini saya udah pada volume yang paling besar. Baik, Pak Satya, mungkin saya minta tanggapan langsung saja Pak Satya. Bagaimana tindakan BKN setelah kemudian tahu bahwa di Buol terbukti ada kecurangan tes CPNS-nya? Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala lah di press release beliau. Sama mungkin. Kami hanya mengikuti. Oke, Ibu. seperti apa mungkin gambarannya di press release itu? Tentu tidak semua masyarakat di Buol, Toli-Toli dan juga Parigi Motong atau wilayah Sulawesi Tengah pada umumnya membaca press release-nya, Pak. Mungkin bisa disampaikan kembali dalam diskusi ini seperti apa gambarannya Pak Satya yang dilakukan oleh BKN? Ini nggak jelas, Mbak. Sebentar. Saya harus baca dulu karena press release-nya ada di. Oke. Sebentar. Saya perlu lihat dulu ya, Mbak ya. Baiklah. Tetapi Pak Satya, kalau tadi dikatakan oleh... Kalau sekarang jelas nih, Bentar. Oke. Sekarang sudah jelas suara saya ya. Tetapi Pak Satya, Pak Satya ini iya Pak Satya. Iya. Ini kan sudah kemudian terbukti curang, Pak. Langkah yang diambil BKN ini seperti apa ketika ini sudah terbukti? Iya, langkah-langkahnya ya. Sebentar. Ini saya harus lihat dulu karena di situ sudah ada tulisannya, Mbak. Sebentar ya. Mohon izin sebentar dulu. Baiklah. Nanti pendengar kami juga undang Anda bergabung di 085343831230. Sekali lagi di 085343831230. Kita sudah di sesi akhir sebenarnya, tetapi tentu kita masih mau mendengarkan nih apa kemudian langkah yang akan diambil oleh BKN. Kalau dari pemerintah daerah sendiri, Bupati Buol menegaskan seluruh oknum yang terlibat, termasuk oknum Kepala BKPSDM yang ada di Buol, ini akan ditindak tegas. Tetapi secara tegas Bupati juga menyampaikan jangan hanya di daerah begitu yang ada tindakan tegas. Semua yang terlibat perlu kemudian mendapat sanksi hukum. Masukkan ini ke ranah hukum. Diadili dengan seadil-adilnya. Kemudian Kepala BKPSDM Buol ini bisa menjadi pintu masuk untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Nah, Pak Satya bagaimana kemudian dari BKN, Pak Satya? Saya pendapat dengan Pak Bupati, saya kira, Ibu. Ya. Dari BKN sependapat juga untuk mencari tahu begitu ya, siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Ya sudah tahu lah, Bu. Makanya kita menyampaikan itu kan tidak mungkin Pak Kepala menyampaikan itu kalau tidak tahu. Oke, tetapi kalau yang diterima oleh BKN Pusat sendiri ini bagaimana, Pak? Memang benarkah ada keterlibatan daerah dan juga BKN regional, oknum di BKN regional terkait hal ini? Karena kalau dari ahli IT yang bicara tadi, tidak mungkinlah untuk daerah sendiri yang kemudian melakukan ini begitu. Pasti ada kolaborasi yang terjadi. Enggak lah, dijamin. Enggak, Bu, enggak. Karena kalau ada kolaborasi, ngapain juga teman-teman petugas di sana ada melaporkan juga, begitu. Kan kalau kolaborasi diam-diam saja. Oke, jadi kalau dari BKN tidak merasa kemudian atau tidak mendeteksi bahwa ada oknum di BKN juga yang terlibat, tetapi murni di daerah saja, begitu Pak Satya? Iya, tidak bisa bilang begitu juga, tetapi begini. Alat itu yang disusupkan itu sudah dipasang sebelum pegawai BKN hadir ke sana. Begitu, 3 hari itu udah jelas sekali kalau itu. Oke, kemudian Pak Bupati menyampaikan tadi Pak, kalau kemudian sudah diketahui bahwa alat itu dipasang terlebih dahulu, tentu pada saat terjadi remote access ini kan pasti ada alarm yang berbunyi diketahui. Kenapa kemudian tidak dihentikan pada saat itu begitu? Tentu sudah diketahui kan bahwa ada hal yang curang di sini. Apa pertimbangan BKN pada waktu itu tidak kemudian langsung
menghentikan atau melakukan, tetapi nanti kemudian ada isu dulu, baru Kita kan berpikir semua orang baik, Bu. Kita berpikir semua orang baik. Makanya diberi kesempatan, kita semua berpikir orang baik. Kalau kita berpikir semua orang jahat, ya tentu kita siapkan semua. Jadi itu kita anggap baik-baik saja sampai ada keanehan yang seperti disampaikan Pak Kepala itu. Jadi ada yang mati komputernya tapi dipindah nggak mau, begitu awalnya. Oke. Saya minta pendapat Pak Bupati dulu. Saya langsung memberi ruang. Pak Bupati silakan ditanggapi. Pak Bupati, langsung kita bersama dengan Humas BKN dari pusat ya. Ada Pak Satya. Silakan Pak. Kira begini, kita harus berani membawa ini ke ranah hukum. Ya, kita harus berani membawa ranah ini ke wilayah hukum. Tidak bisa hanya memberikan sanksi berat kepada Kepala BKP SDM. Ya, itu wilayah saya. Saya akan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada Kepala BKP SDM saya. Ya, tetapi kita harus bawa ini ke ranah hukum. Siapa yang membawa yang membawa kasus ini ke ranah hukum? Itu yang punya gawean. Yang punya gawean adalah Panselnas, di mana mereka yang punya sistem yang kemudian dibobol sistemnya, mereka harus segera melaporkan. Nah, Kepala BKP SDM ini bisa menjadi pintu masuk. Dia nanti yang akan bicara di pengadilan, siapa-siapa yang membantu dia. Apakah ini atas inisiatifnya sendiri, yang kemudian menyewa orang-orang ahli IT untuk membobol sistem ini, ataukah ini ada kerjasama dengan pihak lain? Biarlah pengadilan yang akan terbongkar. Baiklah. Karena sampai sekarang saya tidak memeriksa Kepala BKP SDM ini, dia bahkan tidak mengaku. Baiklah. Dia bahkan tidak mengaku dia melakukan kecurangan. Baik, Pak Bupati. Kita sudah hampir habis soalnya waktunya, Pak Bupati. Tapi saya mau ke Pak Satya. Silakan ditanggapi Pak Satya. Dengan keras Pak Bupati minta. Nggak kedengeran suaranya. Pak Bupati minta agar segera dibawa ke ranah hukum saja, biar clear masalah ini. Karena sampai sekarang Kepala BKP SDM Buol belum mengaku bahwa terlibat dalam hal ini. Nggak jelas, Bu. Nggak jelas gimana. Malah ntar takut jadi salah. Baik, Pak Satya, Pak Bupati minta agar ini segera dipengadilankan saja begitu Pak, karena sampai sekarang juga Kepala BKP SDM Buol belum mengaku hal ini bahwa terlibat dalam kasus ini begitu. Untuk bisa clear, ini langsung saja Panselnas untuk melaporkan atau membawa ini ke ranah pengadilan begitu, ke ranah hukum. Sudah dibawakah ke ranah hukum kasus ini? Mulai dibawa ke arah sanakah atau bagaimana karena tidak punya kewenangan daerah untuk membawa ini? Begini Bu, kasus Buol itu kan sekian persen ya kalau di nasional ya. Kami kan harus konsentrasi untuk melaksanakan SKB yang ke depan itu. Jadi sekarang konsentrasi ke sana dulu karena tugas kami bukan melaporkan tapi menerima CPNS begitu. Jadi kami tentu menyiapkan dulu apa yang sudah kita akan laksanakan karena sekarang tahapan kan sudah tahapan untuk SKB. Kalau kemudian ada terbukti kecurangan seperti ini, langkah untuk memberikan efek jerahnya seperti apa, Pak? Karena tidak ya kan Pak BKN, Pak Kepala sudah menyampaikan barangkali Bu. Silakan aja dibaca di press release-nya kan sudah jelas apa yang akan dilakukan oleh BKN kan sudah tegas. Tetapi di bawah ke ranah pengadilan belum terbaca itu Pak bahwa tugasnya bukan itu Bu. Oke, baiklah. Iya. Baiklah Pak Satya kemudian menerima CPNS itu yang kita konsentrasi. Oke. Nah, apakah nanti ada kesana atau tidak kan nanti bukan kita juga melihat apakah hanya di Buol atau di tempat lain dan seterusnya. Jadi tidak satu persatu. Oh, siap. Baiklah. Pak Satya kemudian yang terakhir ketika terbukti curang, Pak, akankah ada diulang begitu tes CPNS di Buol? Ini yang menjadi pertanyaan publik saat ini yang perlu dijawab oleh BKN juga. Baca aja deh itunya press release-nya, jangan saya yang menyampaikan nanti saya berbeda. Coba di press release-nya kan sudah ada bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh BKN. Begini Bu, ada anggota DPR kemarin 7 orang yang datang ke sini dan saya sudah berikan penjelasan dan beliau menyatakan bahwa akan menyampaikan secara langsung. Beliau teman-teman dari anggota DPRD sudah memahami apa yang kami sampaikan. Tetapi Pak Satya tentu kami juga ingin mendengarkan langsung dari Humas BKN Pusat begitu Pak. Ya. Akankah diulang Pak? Kalau kemudian Bapak sampaikan bahwa sudah ada press release-nya.
Oke, baiklah. Kita sudah sampai di penghujung acara juga, Pak Satya. Terima kasih banyak untuk waktunya di RRI yang menjadi pertanyaan besar publik. Akankah diulang begitu, Pak, untuk tes CPNS di Kabupaten Buol? Tidak akan diulang. Tidak akan diulang ya? Oke. Tidak akan diulang ya, Bu. Baiklah. Yang jadi gini, karena nilai setitik rusak susu sebelanga, betul itu dibuang. Tapi kan ini karena 2 botol dalam 1 kardus, kan 2 botol aja yang dibuang. Baiklah. Nggak perlu 1 kardusnya kan? Baiklah. Beda itunya. Baiklah, kita konteksnya kan beda. Semua peserta itu tercatat historinya dalam sistem CASN itu, jadi kelihatan satu persatu. Baiklah, artinya hanya yang kemudian terbukti bersalah itu yang dibuang begitu ya. Baiklah, saya kasih 1 menit ya untuk masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pak Syarifudin terlebih dahulu. Silakan Pak Syarifudin, singkat Pak, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Baik, saran saya ke BKN Pusat ya. Jadi mungkin ini harus dibawa ke ranah hukum lah. Harus dibawa ke ranah hukum persoalan ini, karena ini menyangkut kepentingan kepercayaan masyarakat. Itu orang nggak percaya sistem charternya bisa dibobol, bisa diapa-apain, yang begitu biayanya besar segitu-gitu, ternyata dengan mudah di remote access. Kenapa protokolnya tidak menjamin itu? Jadi bawalah biar nanti pengadilan yang membuktikan ini terlibat. Jangan mentang-mentang cuma buol terjadi misalnya, bukan aja nggak. Tidak, harus dibawa Pak. Baiklah, itu ya menjadi catatan Pak Syarifudin. Kalau Pak Syahrir Ibnu, catatannya apa Pak Syahrir Ibnu? Mohon maaf, saya harus potong. Secepatnya, pertama. Langsung ke intinya Pak Syahrir Ibnu, haruskah ini dibawa ke pengadilan? Pertama tentang reorientasi, bahwa ada prinsip dasar CPNS ini yang keliru mengabaikan aspek kearifan lokal. Saran Anda langsung Pak Syahrir. Pak Syahrir langsung. Kemudian kedua, ketegasan hukum ini harus dipandang tidak boleh kecil dan besar. Ada kejelasan sistem di situ. Baiklah, harus ada kejelasan sistem ya. Kemudian Pak Bupati, silakan Pak Bupati. Saya sependapat, pertama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, ini harus segera dibawa ke ranah hukum. Ya, harus segera dibawa ke ranah hukum. Bahkan menurut saya, sebaiknya tahapan berikut tidak dilakukan sebelum proses ini diselesaikan dulu. Baiklah, ini catatan Pak Bupati. Mohon maaf, saya harus potong. Karena kepercayaan masyarakat sudah hilang. Oke, baiklah. Saya ke Pak Satya. Bagaimana Pak Satya? Semua sependapat untuk membawa ini ke ranah hukum, jangan dilanjutkan kalau belum ke sana karena kepercayaan masyarakat sudah hilang. Apa tanggapan BKN? Silakan Pak Satya. Iya, sayang sekali kita sudah tidak bersama Pak Satya lagi dan kita sudah dibatasi juga oleh waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Buol, kemudian Pak Syarifudin selaku praktisi IT, kemudian juga Pak Dr. Syahrir Ibnu. Kita akan coba nanti agendakan lagi untuk lebih detail. Sebenarnya ini bagaimana untuk persoalan ini begitu ya. Tetapi pendengar, saya harus akhiri diskusi pagi ini. Semoga apa yang kami diskusikan sudah bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua terkait dengan kasus kecurangan tes CPNS di Kabupaten Buol. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.